8 langkah untuk proses pembebasan pribadi dari kuasa roh jahat. Ketika Anda memahami pembebasan diri, Anda akan menjaga diri Anda dari setan. Anda akan menjaga diri Anda tetap sehat, jasmani dan rohani dan bebas dari polusi setan. Setiap hari, Anda akan menikmati kesehatan ilahi dan tidak akan menghabiskan uang Anda untuk obat-obatan dan tagihan rumah sakit. Terkadang, mungkin tidak ada pendeta yang diurapi dan memiliki pengetahuan tentang pembebasan untuk membantu Anda. Terkadang, Anda bisa diserang hebat dalam mimpi Anda dan kebaktian berikutnya akan berlangsung sekitar beberapa hari kemudian. Apapun pekerjaanmu, Anda tidak boleh membiarkan roh jahat tinggal dalam hidup Anda. Jika Anda kekurangan waktu untuk melakukan pelepasan diri di pagi hari, setelah waktu tenang, maka saat sedang mandi, Anda bisa melakukannya. Mari pelajari sekarang sebelum terjun dan mempraktikkan doanya. Setan adalah roh, yang artinya seperti angin atau nafas. Kebanyakan roh jahat keluar melalui saluran pernapasan atau melalui lubang apapun di tubuh. Inilah sebabnya terkadang saat ibadah khusyuk sebagian orang mulai mengeluarkan gas atau mengeluarkan bau tak sedap. Nah, ketika ada mobil ambulan yang ingin melewati kawasan ramai dan membunyikan sirinenya, tujuannya adalah untuk memperlancar lalu lintas sehingga memperlancar perjalanan ambulan tersebut. Oleh karena itu, ketika berdoa memohon pembebasan diri, sebaiknya berdiam diri setelah berdoa sebelum mengusir roh-roh jahat tersebut. Inilah sebabnya mengapa kadang-kadang kita meminta orang untuk menarik dan membuang napas. Jika Anda sedang berdoa atau berbicara pada saat ini, ruhnya tidak akan padam karena Anda belum membuka jalan untuk itu. Pelajaran selanjutnya yang harus Anda pelajari adalah ini. Setan bisa keluar hanya dengan bernapas, batuk, tersedak, menguap, muntah, del. Manifestasinya berbeda-beda menurut orang dan roh yang terlibat. Semua roh yang tidak mengakar kuat, mudah pergi, tetapi yang sudah mengakar kuat, akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha untuk pergi. Orang-orang yang lebih keras kepala akan membutuhkan bantuan orang-orang beriman yang lain. Bahkan ketika mereka sekuat itu, dan Anda terus melukai mereka setiap hari, mereka pada akhirnya akan terluka parah. Ketahuilah juga bahwa jika banyak roh bertanggung jawab atas satu masalah, semuanya harus disingkirkan sebelum kemenangan total dapat dipastikan. Satu hal yang pasti, dengan setiap inci tanah yang diambil dari iblis, Anda akan melihat peningkatan yang pasti dalam hidup Anda. Yang pasti, begitu roh itu meninggalkanmu, maka akan terjadi perubahan pada dirimu. Juga, ingatlah bahwa roh jahat harus memiliki dasar hukum untuk tinggal dalam kehidupan seseorang. Tujuan dari semua informasi ini adalah untuk memungkinkan Anda melakukan pembebasan diri sendiri di rumah. Proses pelepasan diri dilakukan secara bertahap. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama, mulailah dengan pujian dan penyembahan. Anda dapat menyanyikan lagu untuk memuji Tuhan dan menyembah Dia. Langkah kedua, akui dengan lantang ayat-ayat Alkitab yang menjanjikan pembebasan. Lukas pukul 10:19, Efesus 1:7, Roma pukul 16:20, Wahyu pukul 12:11, Kolose pukul 2:14-15, Galatia pukul 3:13-14, Mazmur 91, 3,2 Timotius pukul 4:18 mengatakan dan Tuhan akan menyelamatkan aku dari segala perbuatan jahat dan akan memelihara aku dalam kerajaan surganya, bagi siapa kemuliaan selama-lamanya. Amin. Anda harus menghafal 2 Timotius pukul 4:18 TB, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Langkah ketiga, melanggar perjanjian dan kutukan untuk menghancurkan kepemilikan sahnya. Anda berdoa dengan doa sederhana seperti ini, saya melanggar kutukan atau perjanjian apapun yang merugikan saya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa sederhana. Langkah keempat, ikat semua roh yang terkait dengan perjanjian dan kutukan tersebut seperti ini. Saya mengikat semua roh yang melekat atau terhubung dengan kutukan dan perjanjian yang baru saja saya langgar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Langkah 5, letakkan satu tangan di kepalamu dan tangan lainnya di perut atau pusarmu dan mulailah berdoa seperti ini. Api Roh Kudus, bakarlah dari atas kepalaku hingga ke telapak kakiku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulailah menyebutkan setiap organ tubuh Anda. Ginjal, hati, usus, darah, del. Anda tidak boleh terburu-buru mencapai tingkat ini. Letakkan tangan Anda di area di mana roh Tuhan menuntun Anda. Jangan takut jika Anda menyadari bahwa Anda sedang bergoyang atau terhuyung-huyung, del. Langkah 6, kemudian mulailah memenuhi diri Anda dengan darah Yesus. Caranya dengan mengatakan, darah Yesus, masuklah ke dalam roh, jiwa, dan tubuhku. Selanjutnya Anda berkata, saya minum darah Yesus. Hal ini harus terus dilakukan sampai Anda mempunyai kelepasan roh untuk berhenti. Langkah 7, saat ini, Anda sudah bisa menuntut dengan tegas, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar roh apapun yang bukan berasal dari Tuhan hendaknya meninggalkan Anda.
Kamu menuntutnya dengan tegas seperti ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku datang melawan roh-roh tersembunyi kamu semua dan aku mengikat aktivitasmu dalam hidupku. Anda tidak dapat lagi bersembunyi di bawah permukaan karena saya sekarang mengenali apa yang telah Anda lakukan. Lepaskan aku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika penyakit adalah masalahnya, atasi dan katakan kamu roh kelemahan, aku berbicara kepadamu secara langsung, pergilah dari hidupku sekarang. Saya ditebus oleh darah Yesus Kristus, keluar dan pergi sekarang. Keluarlah setiap tarikan napas dengan kuasa Roh Kudus. Aku menang atasmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada titik ini, Anda berhenti berbicara, buka mulut dan hidung Anda dan mulailah bernapas masuk dan keluar. Ambil sekitar 3 hingga 7 napas dalam-dalam, dan keluarkan dengan kuat melalui mulut dan hidung. Anda mungkin terkejut bahwa hal-hal aneh mulai terjadi. Ulangi tahap ini lagi dan lagi. Ini akan membantu Anda membuang endapan atau kotoran apapun di dalam tubuh Anda. Anda mungkin menyadari bahwa Anda batuk, menguap, bersin, berkeringat atau menitikkan air mata, namun teruskan dan jangan kehilangan konsentrasi. Langkah 8, ketika Anda telah menyelesaikan tahap pengusiran, Anda kemudian meminta kepenuhan Roh Kudus yang segar dan menutup sesi dengan pujian. Saat Anda diserang dalam mimpi Anda, bangkitlah dan lalui tahapannya. Pembebasan diri mencegah Anda jatuh sakit, ia melenyapkan setiap benih kejahatan musuh, itu mengisi tubuhmu dengan api. Ini mencabut perkebunan jahat dan membangun kepercayaan diri Anda. Setiap malam sebelum tidur, Anda harus mengingat 3 poin doa penting ini. Berdoalah agar tembok api mengelilingi Anda. Seharia 2:5 sama dengan sebab aku, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok api yang mengelilinginya dan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Berdoalah memohon perlindungan dengan darah Yesus. Wahyu 12:11 sama dengan dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mencintai nyawa mereka sampai mati. Berdoalah agar malaikat Tuhan mengelilingi Anda. Mazmur 34:7 sama dengan malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang-orang yang takut akan dia dan melepaskan mereka. Betapapun mengantuknya Anda, pastikan mendoakan 3 poin doa ini setiap malam. Tidak ada alasan mengapa pembebasan diri tidak efektif. Namun, jika orang yang mencari pembebasan berada di bawah kendali setan yang keras kepala atau orang kuat yang turun-temurun dan tidak memiliki iman atau otoritas yang cukup untuk mengalahkan para penindas atau hidup dalam dosa apapun, roh-roh jahat akan mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Satu kata peringatan terakhir, agar seseorang bisa dibebaskan, dia harus menginginkan pembebasan. Penyelamatan diri tidak boleh dilakukan karena kesombongan, rasa malu, takut akan kemungkinan dipermalukan di depan umum, Motif Anda melakukan pelepasan diri harus murni. Ingat, pengiriman adalah proses bukan kejadian satu kali, dan lama waktu yang diperlukan tergantung pada beberapa hal. Lamanya roh tinggal dalam diri seseorang, kekuatan dan pengaruh roh jahat tersebut, pengalaman dan tingkat pengaruh pada orang yang dilayani pembebasan, kesediaan orang yang ingin dibebaskan, pengetahuan tentang firman Tuhan dan tingkat kebencian Anda terhadap dosa. Disiplin diri diperlukan. Ingatlah bahwa perbudakan bisa lemah atau kuat. Benteng yang lemah dapat ditembus dengan cepat, sedangkan benteng yang kokoh mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Anda tidak akan menyadari kekuatan sebuah perbudakan sampai Anda dengan setia dan terus-menerus mengerjakannya. Anda harus ingat bahwa sebuah pijakan dapat berubah menjadi benteng jika tidak ditangani. Setelah latihan ini, luangkan waktu beberapa hari dengan puasa. Jangan terus melakukan hal yang menyebabkan kutuk. Ubah kebiasaan Anda untuk menyetujui doa Anda. Amin. Esron Ministry Care adalah spesialisasi pelayanan doa pelepasan yang dikaruniai dan diurapi oleh kuasa Allah Roh Kudus, secara khusus bidang okultisme. Apakah Anda membutuhkan kelepasan? Apakah Anda berkeinginan menolong seseorang untuk dibebaskan? Doa pelepasan dengan kuasa Roh Kudus memberi jalan keluar untuk mengalahkan musuh, sehingga membuat Anda dapat menikmati damai sejahtera, kemerdekaan, dan kehidupan yang diubahkan seperti Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui contoh-contoh Alkitabiah, pengalaman pribadinya di dalam pelayanan, dan kesaksian-kesaksian yang penuh kuasa dari orang-orang yang telah dimerdekakan, menyingkapkan dengan sangat jelas bahwa kemerdekaan dari kuasa jahat adalah bagian dari pekerjaan yang telah diselesaikan di kayu salib, di mana Yesus telah memenangkan peperangan melawan dosa, sakit penyakit, kutuk kematian dan semua kuasa si musuh. Ingin dilayani? Hubungi Gereja Jodoh Holy Spirit, Esron Ministry Jalan Tuparev, Pulau Mas Barat 12, nomor 23, RT 04, RW 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Info doa dan konsultasi 24 jam online. HP 0818779370 dan 085100609654. Khusus panggilan HP 0852 1736 1142.